Saya Ahmad Zainal Fahmi mewakili kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Firda Aulia dengan NIM 430402000104, Alvina Alicia Haryanti dengan NIM 430402000106, Ahmad Zainal Fahmi dengan NIM 430402000103 yang mengangkatkan materi tentang persepsi sosial. Apa sih pengertian persepsi sosial? Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin, yaitu perception, dari percipere yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi atau perception dalam arti sempit adalah pengalihan secara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Levitt, penelitian itu oleh Levitt 1978. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, atau juga disebut proses sensoris. Yang selanjutnya, stimulus diteruskan oleh syaraf ke otak, pusat susunan syaraf, dan selanjutnya proses persepsi. Proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan yang merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Penginderaan terjadi saat individu menerima stimulus melalui alat indera. Kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Bisa dijelaskan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diinderakan tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. B. Faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Pertama, faktor penerima atau the perceiver, yaitunya pemahaman akan dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian pengamatan. Di antaranya adalah konsep diri, nilai sikap, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, fokus situasi, the situations, dibagi menjadi 3, yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Faktor yang ketiga, yaitu objek sasaran, the target. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial. Salah satu ciri yang dapat menimbulkan kesan pada target adalah keunikan atau novelty. C. Dimensi persepsi. Disebutkan bahwa terdapat 3 dimensi yang terkait dalam persepsi. Menurut Osgood, tentang konsep diferensial semiotik menjelaskan 3 dasar terkait persepsi, yaitunya evaluasi, baik atau buruk, dan aktivitas, aktif atau pasif, dan potensi, kuat atau lemah. Selanjutnya, persepsi sosial dianggap sebagai bagian dari kognisi sosial, yaitu pembentukan kesan-kesan tentang karakteristik orang lain. Kesan yang diperoleh orang-orang lain tersebut biasanya didasarkan pada 3 dimensi persepsi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dimensi evaluasi, yaitu penilaian untuk memutuskan sifat baik, buruk, disukai, tidak disukai, positif, negatif pada orang lain. Yang kedua, dimensi potensi, yaitu kualitas dari orang-orang sebagai stimulus yang diamati, kuat, lemah, sering, jarang, jelas, tidak jelas. Dimensi yang ketiga, yaitu dimensi aktivitas, sifat atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati. Kesimpulan, persepsi itu merupakan proses perorganisasian
penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrat dalam diri individu. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Bila persepsi yang dipengaruhi oleh diri sendiri berarti faktor internal, sedangkan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan dipengaruhi oleh persepsi lingkungan biasa disebut dengan faktor eksternal. Bila objek persepsi berwujud manusia atau orang-orang bisa disebut persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Osgood tentang konsep diferensial sematik menjelaskan 3 dimensi dasar terkait persepsi, yaitu evaluasi, baik atau buruk, aktivitas, aktif atau pasif, dan potensi, kuat atau lemah. Sekian dari kami, terkurang dan terlebih kami mohon maaf. Bila taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.